Shalom saudara-saudara yang memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh. Bapa kami yang ada di surga, Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus dan Maha Besar. Bapa, malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati untuk bersaat teduh dan menerima pengajaran melalui firman-Mu. Hati kami penuh dengan rasa syukur karena telah melewati sepanjang hari dengan baik. Terima kasih Bapa, karena kami percaya kasih karunia-Mu yang telah menopang dan memampukan kami menjalani hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti kehendak-Mu serta melakukannya dengan taat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sering mendengar atau menonton berita-berita tentang kebaktian kesembuhan ilahi yang dipenuhi dengan orang-orang sakit yang ingin menerima kesembuhan. Hidup dalam dunia yang telah terpengaruh oleh dosa memang telah membuat kemerosotan dalam kondisi tubuh manusia. Semakin tua usia seseorang, maka akan semakin rentan menderita penyakit-penyakit. Bukan hanya faktor usia, tetapi faktor makanan dan kesehatan mental juga turut mempengaruhi tubuh manusia. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar tentang penyakit dan bagaimana mendoakan penyakit-penyakit tersebut berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita mulai dengan membaca tulisan Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 13-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus memulai tulisannya mengenai sakit dan doa untuk orang sakit dengan menyebutkan bahwa jikalau ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Ini adalah jenis penyakit yang pertama, yaitu penyakit mental yang menimbulkan penderitaan. Penyakit mental ini banyak dialami oleh orang-orang, terutama dengan begitu beratnya tekanan kehidupan saat ini. Banyak orang mengalami stres, depresi, dan kelelahan mental. Jenis penyakit yang kedua adalah penyakit pada tubuh. Yakobus mengatakan agar orang-orang yang memiliki penyakit pada tubuhnya memanggil penatua agar mendoakan dan mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Minyak merupakan lambang Roh Kudus atau kuasa Allah. Tidak ada yang mistis dalam pemakaian minyak untuk mengolesi orang sakit, melainkan sebagai sarana iman atas kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakobus juga menuliskan tentang dosa yang diampuni yang membawa kesembuhan pada tubuh. Hal ini juga sesuai dengan mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah dan orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dosa mereka sudah diampuni. Jadi,
terkadang ada kaitan antara dosa yang dilakukan dengan penyakit pada tubuh. Setelah menuliskan 4 ayat tentang penyakit, Yakobus menyambung tulisannya dengan menyebutkan Elia. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Alasan Yakobus menulis tentang Elia dalam hubungannya dengan penyakit dan kesembuhan adalah terletak dalam kata-kata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya, seperti halnya Elia seorang manusia biasa, bisa berdoa untuk terjadinya mujizat-mujizat di dunia, maka kita pun bisa berdoa untuk terjadinya mujizat kesembuhan. Kadangkala sebagian orang tidak memiliki iman untuk berdoa bagi kesembuhan sesamanya. Mereka berpikir kalau pendeta atau hamba Tuhan yang mendoakan pasti akan lebih manjur. Sebenarnya pendeta atau hamba Tuhan juga manusia biasa. Meskipun mereka ada yang memiliki karunia menyembuhkan orang, namun tetap saja kesembuhan adalah hak Tuhan. Ada orang-orang yang disembuhkan dan ada orang-orang yang tidak disembuhkan. Kita tidak bisa mengetahui alasan Tuhan mengapa ada orang yang disembuhkan dan ada orang yang tidak disembuhkan. Namun kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencananya sendiri bagi orang itu. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki iman untuk melakukan bagian kita, yaitu berdoa bagi sesama kita yang sedang sakit. Setelah itu, kita menyerahkan masalah kesembuhan sebagai bagian Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita dengan pertumbuhan rohani yang semakin lama semakin bertambah, seiring dengan kesetiaan kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagimulah segala kuasa, hormat dan kemuliaan. Biarlah segala yang bernafas memujimu, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bapa, kami bersyukur telah menerima berkat pengajaran melalui firman-Mu malam ini. Kami akan belajar memiliki iman untuk mendoakan sesama kami yang sedang sakit, bukan kuat gagah atau kehebatan kami, melainkan melalui iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah penyembuh yang penuh kuasa. Bapa, sebentar lagi setelah selesai berdoa, kami akan beristirahat. Berkatilah kami dengan tidur yang tenang dan lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat. Berkatilah dengan kesehatan pada tubuh kami, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu di bumi ini. Berkati dan lindungilah juga keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih. Kami percaya keselamatan pasti diterima oleh seisi rumah kami karena kami beribadah kepadamu. Bapa, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi proses pemulihan Indonesia dalam bidang ekonomi. Kiranya Engkau terus memakai para pemimpin negara kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi negeri ini dan akan membawa Indonesia menjadi semakin baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.